Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, di pagi hari ini kita akan melaksanakan renungan pagi. Nah, sebelum kita melaksanakan renungan pagi, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul untuk melaksanakan renungan pagi. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Amin. Nah teman-teman, judul renungan kita pada pagi hari ini, bertahan di tengah penderitaan. Untuk ayat bacaannya diambil dari Ayub yang ke-40 ayat 1-14. Nah karena ini ayatnya terlalu panjang, mungkin kalian bisa pause dulu video ini dan baca keseluruhan ayat. Nah di renungan pada pagi hari ini aku bakal baca ayat utamanya aja, yaitu pada ayat yang ketiga. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Kehilangan orang terkasih, jatuh sakit, atau mungkin kehilangan harta benda, mengalami bencana, tentunya semua ini adalah hal yang menyakitkan. Jika hal tersebut terjadi pada orang jahat, kita dapat berkata, baguslah, Tuhan sedang membalas semua kejahatannya. Namun, ketika hal tersebut terjadi pada orang baik, apakah kita akan berkata, kenapa hal itu terjadi kepadanya? Nah teman-teman, perkataan tersebut juga pernah dilontarkan kepada Ayub. Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang selalu digambarkan sebagai orang benar yang bisa ditemukan di muka bumi. Ayub mengalami penderitaan yang sangat hebat tentunya. Hal inilah yang membuat para sahabatnya mempertanyakan, mengapa dia harus menderita seperti itu? Ketika Ayub meminta jawaban dari Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan sangat keras. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Tuhan Allah tidak pernah secara langsung menjawab pertanyaan Ayub, tetapi Dia menjawab bahwa segala sesuatu ada di bawah penguasaan dan kendalinya, termasuk Ayub dengan segala penderitaan berat yang dialaminya. Ternyata di balik penderitaan Ayub terkandung kehendak Allah yang penuh dengan rahmani. Jadi intinya bukan mengenai mengapa kita menderita dengan cara, situasi, dan waktu tertentu. Namun di manakah atau kepada siapakah pengharapan kita berlabuh di tengah penderitaan itu. Sebagai umat Allah, apakah kita mampu bertahan seperti Ayub untuk tidak berbuat dosa di tengah penderitaan dan situasi yang sulit? Apakah kita sebagai orang beriman mampu bertahan seperti Ayub untuk tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah? Kiranya kita senantiasa mampu setia kepada Tuhan di tengah penderitaan dan pergumulan hidup kita saat ini. Amin. Nah teman-teman, renungan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Nah aku harap sih kita semua bisa mencontoh Ayub ya di sini. Ayub kan dikisahkan sangat taat dan setia kepada Allah. Maka dari itu, Ayub dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Melalui musibah dan bencana yang dialaminya, justru malah menguatkan iman dan kepercayaan Ayub terhadap Allah. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa aku sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, mari kita tutup bersama-sama renungan pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, renungan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. God bless you all, bye-bye.